Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman adik-adik dalam pembahasan materi kali ini masih berkaitan dengan materi barisan dan deret, yang dimana barisan dan deret ini soal-soalnya adalah soal-soal masuk perguruan tinggi. Untuk nomor-nomor sebelumnya, teman-teman atau adik-adik bisa cek di dalam deskripsi video saya. Ya, karena di situ ada soal-soal sebelumnya yang dibahas. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini atau adik-adik ya, ini panggilannya enggak masalah ya. Panggilannya adik-adik atau teman-teman enggak apa-apa ya. Di sini nomor 17 ya. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan X kuadrat kurang 2X tambah K sama dengan 0. Dan 2x1, x2, x2 kuadrat kurang 1 adalah 3 suku berurutan suatu deret aritmetika dengan beda positif. Maka x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adalah. Soal ini agak sedikit rumit ya adik-adik, karena kita otak-atik dari soal ini. Ada kaitannya dengan persamaan kuadrat ya. Jadi adik-adik harus paham dulu lah dari persamaan atau konsep persamaan kuadrat itu sendiri. Dari sini, dari persamaan kuadrat ini, ya dari x kuadrat kurang 2x tambah k sama dengan 0. Oke, ini kan x1 tambah x2, adik-adik masih ingat ya, rumusnya min b per a, berarti ini tinggal ambil 2 saja. Terus membentuk suku tiga barisan ini membentuk aritmetika ya, sukunya ya. Berarti kesamaan bedanya ya, kesamaan beda, ya beda itu sama dengan beda. Artinya begini, U2 dikurang U1 kan, jadinya X2 dikurangi dengan 2X1 akan sama nilainya dengan ya X3, oke, X2 kuadrat kurang 1 dikurangi dengan X2 dikurangi dengan X2. Oke, tapi dari sini bisa kita ambil ya adik-adik, bahwa X1 itu ya itu sama dengan 2 dikurangi X2. Oke, nanti X1-nya kita ganti di sini ya adik-adik. Lanjut. Berarti ini kalau saya pindah ke sini jadinya positif ya, berarti 2X2. 2X2 kurang, ini saya masukkan X1-nya 2 dikurang X2 sama dengan, ini saya tulis kembali. Oke, jadinya seperti ini. Jangan lupa adik-adik subscribe ya channel saya, karena akan sangat membantu perkembangan videonya. Lanjut, kita sederhanakan. Ini 2x2, tapi ini kali masuk jadi positif, berarti 4x2 dikurang 4. Oke, sama dengan x2 kuadrat dikurang 1. Kita jadikan ke sana semua, berarti di sini 0 sama dengan x2 kuadrat. Ini pindah jadi negatif 4x2. Ini pindah jadi negatif, jadinya positif, berarti 3. Oke, nah sekarang kita faktorkan ya. Faktorkan, kalau dikali positif 3 berarti mungkin ya minus 3 dengan minus 1. Berarti ini X2, X2. Oke, lanjut. Di sini lagi katanya, saya selesaikan dulu ini ya adik-adik. X1-nya apa? X2-nya di sini untuk X2 yang pertama maksudnya ya. Itu 3, sedangkan yang satunya X2-nya yang 2 adalah 1. Coba kita cek lagi di sini adik-adik. Katanya di soal itu bedanya dia adalah positif. Kalau dia bedanya positif, maka nilai B-nya ini atau yang kita ambil salah satu ini ya. Salah satunya ini harus dia positif ya. Oke, ketika X2-nya di sini 3, karena di sini kita ganti atau kita masukkan, maka X1-nya X1-nya adalah min 1. Oke, paham ya? Coba kita hitung. Jadi kan 2 kurang 3 kan? 2 kurang 3 min 1. Ketika X2-nya adalah 1, maka X1-nya ya pasti 1 ya. Oke. Karena kenapa? Karena 2 kurang 1. Oke, lanjut. Beda positif. Oke, bedanya positif.
ya. Maka di sini kita ambil atau kita hitung berdasarkan beda yang ini. Oke, boleh juga yang ini ya, nggak apa-apa. Tapi ini kan pangkat 2, oke agak rumit lah. Kita ambil saja yang ini. X2 jadi beda sama dengan harus positif, maka X2 dikurangi 2X1. X2-nya adalah kita ambil dulu yang sama ini ya, yaitu 3 dikurangi ya 2 dikali min 1. Ini hasilnya berapa? 5. Oke, masuk. Bagaimana kalau ini? Oke, X2 dikurangi 2X1 sama dengan 1 dikurangi 2 kali 1. Ini min 1. Oke, jadi ini yang memenuhi. Oke, ini ya yang memenuhi. Nah, lanjut. Dari sini bisa kita ketahui atau kita mencari nilai yang ditanyakan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, bagaimana hasilnya? Oke, jadi kita tinggal hitung saja ya. Jadi X1-nya ya sama dengan min 1. Jadi min 1 pangkat 2 ya ditambah dengan 3 pangkat 2. Berarti 1 tambah 9, 10. Oke, jawabannya adalah 10. Kita lihat di opsi. Nah, jawabannya delta. Oke, kita lanjut bagian ketiga atau nomor 17. Nomor 17, maaf, nomor 18. Oke, nomor 18. Jika P, Q, dan R membentuk suku deret aritmetika. Oke, maka nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Oke, caranya karena ini membentuk suatu suku aritmetika ya, maka kita cari bedanya ya, atau cari menggunakan bahwa rumus beda itu kan U2 dikurang U1 itu sama dengan U3 kurang U2, atau dengan rumus cepatnya itu dengan catatannya adalah Q itu sama dengan P ditambah R baru dibagi 2. Oke, kemudian dari sini P, Q, R adalah aritmetika. Saya tulis begini dulu ya. Oke. Dari sini kita lihat bahwa pangkat 2 kan coba semuanya. Jadi ini kan dapat Q kuadrat sama dengan ya, P tambah Q pangkat 2 itu penjabarannya adalah P kuadrat ditambah 2 PR baru ditambah R kuadrat baru dibagi 4. Karena masing-masing pangkat 2 dia. Nah, itu adalah Q. Sekarang kita hitung ini. Oke, kalau kita hitung jadinya P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat ya sama dengan ya P kuadrat ditambah Q-nya kita ganti ini P kuadrat ditambah 2PR ditambah R kuadrat baru dibagi 4 ditambah lagi dengan R kuadrat. Oke, ini dapat berapa adik-adik? Ini kan 4 kali silang ya, 4 kali P 4P. Oke, P pangkat 2 ya, tambah ini lagi berarti 5P pangkat 2 ditambah 2PR ya, ditambah ini juga 5R kuadrat dibagi 4. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Untuk tulisannya jangan terlalu memandang bagaimana cantik tidaknya ya. Yang jelas kita bagaimana cara hitungnya bahwa didapat seperti itu. Kita lanjut nomor 19. Oke, nomor 19. Pada barisan aritmetika diketahui ya bahwa U1, U2 dan U3 sampai titik-titik ya. U5-nya diketahui sama dengan 5A. Ya, sedangkan U3-nya ya adalah A itu sendiri. Pertanyaannya apa? Jika A-nya lebih besar dari 0, jika A lebih besar dari 0 dan Sn itu adalah penjumlahan suku Kn-nya ya. Ya, maka S2N dibagi Sn adalah. Oke, bagaimana cara menghitungnya ini? Teman-teman atau adik-adik jangan lupa standby terus di channel video saya dengan cara like, bunyikan loncengnya. Ya, oke. Semoga teman-teman atau adik-adik betah di channel saya.
Oke, cara menjawab soal ini, perhatikan ya, mungkin bisa dilihat baik-baik ya, adik-adik. Saya ganti. Ya, dari sini U5 adalah 5A. Ingat ya, U5 apa A di sini itu beda dengan suku pertama ya. Kenapa beda? Karena nilai A ini belum tentu ya, belum tentu sama dengan si U1 ini ya. Oke, saya anggap bahwa U1 yang di sini adalah A1. Jadi A1 karena di sini U5, maka A1 ditambah 4B sama dengan 5A. Oke, jadi A yang ini dengan ini beda ya, adik-adik ya. U3 itu dia A1 ditambah 2B. Ya, sama dengan A itu sendiri. Oke, dari dua persamaan ini kita eliminasi. Berarti dikurang ya. Berarti ini dapat 2B sama dengan 4A atau B itu 2A. Oke. Setelah didapat ini kita cari A1-nya ya. Ya, A1-nya dengan cara ya disubstitusikan B-nya ya. Jadi A1 tambah 4 kali B-nya adalah 2A sama dengan 5A. Berarti ini A1 ditambah 8A sama dengan 5A. Berarti ini A1-nya harus minus 3A. Oke, lanjut. Setelah itu kita cari, oke, B-nya dapat, A1-nya juga dapat. Barisannya tidak perlu kita tulis ya, yang penting dapat A dan B-nya. Pertanyaannya adalah S2N dibagi Sn. Oke, masih ingat ya adik-adik untuk Sn dengan, pokoknya Sn ya, rumus suku jumlah suku Kn. Ya, rumusnya adalah, ya Sn itu adalah N per 2 dalam kurung, ya. 2A ditambah ya N kurang 1 ya kali B. Ini adalah rumus suku Kn. Oke, pertanyaannya di sini adalah perbandingan ya, perbandingan S2N dibagi Sn. Caranya ya kita tulis dulu ini sedikit. Oke. S2N dibagi Sn sama dengan ini saya ganti aja di sini 2N ya, berarti 2N per 2 dalam kurung 2 kali A. A-nya itu ya sama A. Sama antara N ini dengan ini kan nilai A-nya sama ya. A-nya adalah min 3A. A ini artinya A1 ya karena ini rumus ya. Karena ini rumus maka di sini adalah A dari bilangan pertama itu atau A dari suku pertama secara umum dari barisan aritmetika. Jadi beda dengan A yang ini ya. Kalau A yang di sini dia adalah A1. Maka di sini untuk di sini adalah pakai A1, maka A1-nya di sini min 3A. Jadi dalam kurung min 3A ditambah ya N kurang 1. N lagi di sini adalah 2N, jadi diganti 2N. 2N kurang 1 kali B. B-nya adalah 2A. Oke. Baru dibagi Sn-nya kembali 2 N per 2 dalam kurung 2 kali A-nya adalah min 3A ditambah N-nya tetap kurang 1 kali B, B-nya adalah 2A. Oke, ini sama-sama N per 2 bisa coret sisa 2 berarti 2 dalam kurung ini kali minus 6A. Oke, ditambah kali masuk 4AN 4AN kali masuk kurang 2A. Oke, dibagi ini kali masuk minus 6A ditambah ini 2AN kali masuk kurang 2A. Oke. Ini kan minus 8A ya teman-teman adik-adik. Oke, kali dengan 2 dapat berapa? 16. Jadi minus 16A ditambah ini 8 kan, 8AN. Oke, dibagi ini berapa? 8 juga ya. 8 minus 8A. Kemudian ini plus 2AN. Oke, kita sederhanakan karena sama-sama A, keluarkan A-nya. Atau faktorkan bahasanya ya. Kalau kita faktorkan berarti di sini keluarkan juga dia 2 ya, karena semuanya juga bisa dibagi 2. Artinya
keluarkan minus 2A. Ya, kalau keluarkan minus 2A dalam kurung, ini menjadi 8. Tapi di sini negatif. Oke. Oke, cocok ya. 8. Baru di ini supaya dia kurang, berarti di sini kurang ya, supaya dia positif kan, 4N. Oke, dibagi ini 8 tadi keluarkan 2 ya, berarti minus 2A. Nanti coret 2A-nya, minus 2A-nya. Di sini sisa minus 4 positif ya. Oke, karena ini dikali dapat ini. Oke, lanjut dikurangi AN atau N saja ya. Oke, coret 2A-nya. Oke, jawabannya ini, tapi karena kebetulan di sini belum cocok di opsi. Oke, belum cocok di opsi ya, kita faktorkan lagi ya. Oke, keluarkan yang ini 4. Jadi 4 dalam kurung. Oke, dalam kurung di sini minus 8. Oke, berarti di sini minus N. Ya, minus N plus 2. Oke, dibagi. Lanjut yang ini. Ini tetap ya, tidak keluarkan dia. Berarti ini N 4 kurang N. Oke, kita cari saja. Positif 2 kan? Ya, artinya 2 kurang N boleh juga ya. Kita cari N 4 kurang N. 4 kurang N. Ini N kurang 4. Ini kemungkinan C ya. C ya. Coba kita otak-atik lagi yang ini. Ya, coba kita otak-atik. Di sini harusnya 8 kita keluarkan negatif, berarti ini jadi negatif supaya dia positif kan, artinya minus 4. Oke, atau kita rubah saja. Kita rubahnya begini. Kita rubah begini. Ini kita balik saja. Jadi nanti naikkan negatifnya baru negatif kali masuk ya. Jadi minus 4, ikuti langkahnya saja dulu ya adik-adik. Minus N tambah 2 dibagi, ini tinggal kita balik. Oke, tinggal balik menjadi N kurang 4. Kenapa? Karena kalau dikali masuk negatifnya, dia kan sudah masuk ke atas ini. Sudah menjadi di atas dia. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah ini kali masuk negatifnya jadinya 4 dalam kurung ini positif kan. N kurang 2. Oke, dibagi N kurang 4. Oke, jadi jawabannya di sini adalah C. Oke, kita lanjut nomor 20. Oke, nomor 20. Pada sebuah kursus yang Pada sebuah kursus yang baru dibuka, murid baru ya yang mendaftar pada setiap bulan bertambah dengan jumlah yang sama. Oke. Jumlah murid baru yang mendaftar pada bulan kedua dan keempat adalah 20, sedangkan pada jumlah kelima dan keenam adalah 40. Jumlah semua murid kursus tersebut dalam 10 bulan pertama adalah. Oke, caranya ini tidak terlalu rumit ya adik-adik. Oke, caranya gimana? Oke, silahkan ikuti terus. Di sini pada sebuah kursus ini diketahui bertambahnya itu muridnya tetap ya atau tidak berubah ya, artinya bedanya tetap. Nah, sekarang kita cek suku kedua atau bulan kedua dengan bulan keempat, artinya bulan kedua kan ya U2 ditambah dengan U4 20. Berarti di sini A-nya ada 2 ya, 2A. Sedangkan B-nya di sini ada 1 B-nya, di sini ada 3 B-nya. Berarti dapat 5B. Salah ya, coba kita cek dulu. Ini 1 B-nya, ini 3, berarti 4 ya, maaf. 4 B-nya sama dengan 20. Oke, yang satunya ini dikatakan persamaan 1. Oke, yang satunya suku kelima dan suku keenam, berarti U5 ditambah U6 itu dia 40. Atau bisa ditulis di sini ada A2-nya ya.
2A-nya berarti 2A ditambah B-nya di sini 4, di sini 5, 9 sama dengan 40. Oke, berarti kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Oke, tinggal kita eliminasi. Saya samakan dulu. Ya, 2A ditambah 4B sama dengan 20. Yang satunya 2A ditambah 9B sama dengan 40. Saya kurangi. Ini dapat minus 5B. Ini dapat dikurangi minus 20. Maka B-nya adalah 4. Oke. Kita cari lagi A-nya. Berapa A-nya dengan mensubstitusikan nilai B ini ke persamaan pertama. Boleh juga kedua ya. Dalam hal ini saya ambil yang pertama ya. Jadinya 2A ditambah dengan 4 kali B. B-nya adalah 4. Saya ganti 20. Ini 16. Maka 2A ini harus 4. 16 tambah 4, 20. Berarti A-nya adalah 2. Oke, dapat A, dapat B. Pertanyaannya adalah jumlah semua murid kursus tersebut dalam 10 bulan pertama. Artinya, oke, yang ditanyakan adalah berapa S10. Oke, jadi S10 itu, S10 berarti 10 per 2 dalam kurung 2A ditambah ya N kurang 1 kali B. Oke, ini didapat 5 kali 2 kali A. A-nya 2, berarti 2 kali 2 ditambah 10 berarti 9. B-nya adalah 4. Oke, berarti 5 kali. Oke, 5 kali ini 4, ini 36. Oke, hasilnya berapa? Ini kan 40 teman adik-adik ya. 40 kali 5, 200. Jadi jumlah muridnya ada sebanyak 200 untuk 10 bulan pertama itu. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut nomor 21. Oke, untuk adik-adik nomor 21 ini tidak terlalu rumit juga ya. Ya. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika adalah Sn sama dengan N kuadrat kurang N. Suku ke-10 deret tersebut adalah. Oke, kita pakai langkah cepat aja ya supaya cepat selesai ya adik-adik. Sn ya diketahui N kuadrat dikurang N. Ya. Dimana untuk mencari UN ya itu turunan pertama dari sini. Jadi adik-adik juga harus belajar materi turunan ya. Oke, ini juga materi turunan agak rumit juga. Turunan itu jadi pangkatnya itu dikalikan dengan ke depan. Jadi begini. Ada misalkan suatu fungsi berbentuk fx-nya adalah misalnya ya. Misal ax kuadrat tambah bx. Anggaplah ini jangan pakai 2 ya. Anggaplah dia pakai n. Kemudian bx anggap ini ya pangkatnya m. Ya, maka untuk turunan biasa disimbol dengan ya turunan garis miring begini ya, X. Nah, ini tinggal dikali ya, N kali A atau N kali A, NA, X pangkatnya dikurangi. Ditambah ini juga dikali ya, B dikali M atau M kali B. X-nya pangkat dengan M kurang 1. Nah, ini sebenarnya rumus untuk turunan itu sendiri ya. Untuk lebih lengkapnya, mudah-mudahan saya akan upload di video selanjutnya mengenai pembahasan turunan. Oke, di sini kita kembali. Jadi 2 kali 1 adik-adik ya. Jadi 2 kali 1, 2 kali N, pangkatnya kan 1 ya. Pangkatnya kan 2 kurang 1, berarti sisa 1. Kurangi. Nah, khusus yang di sini, dia kan bedanya di sini apa? Turunannya di sini kan dia min 1 ya. Ya min 1, tapi dalam barisan aritmetika ini harus dikurangi lagi dengan si koefisiennya N itu ya, di koefisiennya si Sn, maka dikurangi lagi dengan 1, maka UN nya di sini menjadi 2N kurang 2. Oke, itu merupakan suku ke N nya. Pertanyaannya adalah suku ke 10, jadi U10 sama dengan 2 kali 10 kurang 2. Ini hasilnya 18. Oke, jadi opsinya yang benar adalah C. Jadi tadi itu ada kekeliruan opsi ya adik-adik. Di sini tadi tertulis 118. Jadi harusnya di sini adalah
bukan 118. Oke. Kita lanjut soal nomor 22. Ini juga tidak terlalu rumit, hampir sama dengan soal nomor 21 itu. Oke, katanya jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dinyatakan oleh Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 5n kurang 19. Beda deret tersebut adalah, oke, kita pakai lagi langkah cepat ya adik-adik. Di sini Sn-nya adalah n per 2 dalam kurung 5n kurang 19. Ini kita sederhanakan dulu ini ya. Oke, kalau disederhanakan ini kali masuk ya, 5n kuadrat per 2. Oke. Ya, baru dikurangi 19n per 2. Oke, ini merupakan rumus Sn-nya. Sekarang kita cari UN-nya. Oke, lagi-lagi turunannya ya. Turunannya ini kalau diturunkan 10n bagi 2. Oke, n-nya kurang 1 pangkatnya ya, berarti 1. Oke, nggak usah. Dikurangi ini dapat berapa adik-adik? Ya, 19 per 2 turunannya. Ya, 19 per 2 dikurangi lagi dengan 5 per 2. Oke, dapat seperti itu. Artinya ini didapat berapa ini adik-adik? 10 kurang bagi 2, 5 ya, 5n. Dikurangi, ini kalau negatif jadi bertambah ya. Ini dapat berapa? 24. 24 bagi 2, 12. 12. Nah, ini adalah UN-nya. Oke. Sedangkan untuk beda, pertanyaannya adalah beda barisan tersebut. Bedanya ini juga adalah turunan dari UN itu sendiri ya. Bedanya di sini diambil 5 saja. Oke, jawabannya di sini adalah, oke, di sini kayaknya mungkin ada kesalahan opsi. Ya, ada kesalahan opsi, harusnya di sini 5 bedanya ya. Berarti jawabannya yang salah ya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu pertemuan kita dalam pembahasan materi aritmetika ini, di mana pembahasan ini merupakan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Ya. Sekian atas pembahasannya. Jangan lupa adik-adik subscribe terus. Oke, bunyikan lonceng dan standby. Terima kasih atas subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.